Salam sejahtera dan selamat pagi bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebelum kita mengawali aktivitas kita sepanjang satu hari ini, kita terlebih dahulu bersekutu dengan firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, pada hari Sabtu tanggal 11 Maret tahun 2023 yang tertulis pada Kitab Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Sebab air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Sebab air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, ketika kita melihat ke air yang tenang, biasanya ada bias wajah kita. Dan mirip seperti saat kita melihat cermin, ada pantulan wajah kita. Dan melalui nats ini kita diingatkan bahwa tidak mudah ketika seseorang ingin mengevaluasi diri sendiri, apalagi karena menyangkut. Tidak mudah ketika seseorang ingin mengevaluasi diri sendiri, apalagi karena menyangkut kejujuran yang merupakan unsur utama dalam melakukan evaluasi. Dan yang menjadi kendala yang terbesar ketika seseorang itu melakukan evaluasi diri adalah adanya keakuan yang besar, kesombongan diri, dan keengganan untuk berubah. Dan tidak banyak orang yang mengevaluasi diri tentang kondisi hatinya. Karena hal ini membutuhkan kerendahan hati. Dan seringkali kepura-puraan berusaha menutup-nutupinya dengan berbagai upaya agar orang lain tidak tahu yang sebenarnya. Menilai manusia lebih mudah dari apa yang tampak dari luar, sebab hati manusia tidak bisa kita lihat, dan tidak ada seorang pun yang tahu isi hati seseorang, termasuk orang yang paling dekat sekalipun pada kita, kecuali satu-satunya hanya Tuhanlah yang tahu isi hati manusia. Tuhan bisa melihat hati manusia, dan itu sangat jelas tertulis pada 1 Samuel 16 ayat 7b. Dikatakan di sana, bukan yang dilihat manusia dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, hati manusia menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan, dan segala tindakan manusia berasal dari pikiran dan bahkan perbuatan dosa. Dan muncul satu pertanyaan bagi kita semua. Apakah kita telah menggunakan pikiran kita secara efektif dan benar? Atau apakah kita sedang merancang kejahatan di dalam hati kita?
Dan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita diingatkan dengan nasihat Rasul Paulus yang tertulis pada Kolose 3 ayat yang kedua, dikatakan di sana, pikirkanlah perkara-perkara di atas, bukan yang di bumi. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Oleh karena itu, bila hati kita masih dipenuhi dengan segala perbuatan yang tidak diinginkan oleh Tuhan, perbuatan-perbuatan jahat dan perbuatan-perbuatan dosa, melalui firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, kita disadarkan supaya kita datang memohon kepada Tuhan. Datang memohon kepada Tuhan agar Tuhan menyelidiki hati kita, maka Dia akan sanggup memulihkan hidup kita supaya hidup di dalam firman-Nya. Saudara-saudari yang terkasih, hati manusia memiliki pengaruh besar dalam kehidupan. Sebab segala sesuatu bersumber dari hati. Seperti ada tertulis, karena yang diucapkan mulut keluar dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan kata-katanya. Oleh karena itu, kondisi hati manusia dapat menuntun kepada kebenaran, tetapi dapat juga terseret kepada kejahatan. Dan firman Tuhan mengingatkan kita dan memberi kita petunjuk jalan kehidupan seperti yang tertulis pada Injil pasal 12 ayat 34 sampai ayat 37, dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Apa yang ada di dalam hati seseorang pasti akan terefleksi dengan ucapan dan tindakannya sendiri. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, melalui firman Tuhan untuk kita pada hari ini, kita diingatkan dan firman Tuhan terus memperingatkan kita seperti yang tertulis pada Mazmur 139 ayat 23 sampai 24, dikatakan, kita diperingatkan oleh firman Tuhan dalam Mazmur 139 ayat 23 sampai 24, dikatakan, selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku, lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Yang Tuhan selidiki dan perhatikan adalah hati manusia. Tiada yang tersembunyi bagi Tuhan, karena hati kita terbuka untuk selalu dilihat oleh Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, apapun yang dilakukan oleh setiap orang. Oleh karena itu, firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini, kita mohon kepada Tuhan agar kita serahkan diri kita, agar Tuhan mau menyelidiki hati kita, sehingga kita mau dibaharui oleh Tuhan dengan petunjuk apa yang Dia firmankan bagi kita. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita terus memberi hati kita dan terus mengisi hati kita dengan firman Tuhan, agar daripadanya terpancar perbuatan yang baik dan yang menyenangkan hati Tuhan, juga menyenangkan hati manusia. Dan juga yang tertulis pada kitab Amsal pasal yang keempat ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu
dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi buat firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Berikan kami Tuhan kekuatan, penuhi kami dengan Roh-Mu, agar kami dimampukan Tuhan untuk mengerti, menghayati isi firman-Mu, dan memeliharanya di dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu menjadi pelita dan petunjuk jalan kehidupan kami, agar kami mampu untuk menjauhi larangan-Mu, dan kami tetap berjalan di dalam firman-Mu. Firman-Mu menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, berkati semua jemaat Tuhan, juga kami semua yang melakukan setiap aktivitas pekerjaan kami sehari-hari. Tuhanlah beserta dengan kami. Tuhan yang campur tangan, sehingga apapun yang kami pikirkan, yang kami kerjakan, semuanya Engkau berkati dan berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa juga bagi jemaat Tuhan, jikalau ada yang dalam keadaan sakit, rindu akan belas kasihan-Mu dan jamahan tangan-Mu Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan, dan berkati juga obat dan perawatan dokter yang merawat mereka ya Tuhan, agar mereka boleh sembuh, pulih kembali, agar dapat bersuka cita kembali memuji memuliakan nama-Mu. Bapa di dalam surga, berkati kami melalui firman-Mu yang kami dengarkan. Biarlah firman-Mu itu Tuhan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, yang memberi kami juga penghiburan, agar di dalam perjalanan hidup kami selalu dimampukan untuk menjalani hari-hari hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mohon ampun akan dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami ya Bapa, agar kami layak di hadapan Tuhan. Terimalah doa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Salam sehat.